Ada manusia kesurupan beragama yang masih menentang kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini. Ustadz-ustadz ini memang keterlaluan, saudara. Ya, kita dengarkan ustadz ini. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat Kristen terhadap mereka-mereka yang berbeda agama. Kita tidak mengatakan bahwa itu merupakan ajaran yang bersumber dari kitab suci seperti peperangan salib. Seperti yang terjadi di Bosnia, pembantaian terhadap kaum muslimin di sana. Begitu juga yang dilakukan oleh Donald Trump, yang dilakukan oleh Netanyahu. Ini semua tidak terhubung dengan ajaran Kristen maupun ajaran Yahudi. Kita memohon kepada yang berwenang agar memanggilnya, meminta pertanggungjawabannya, karena kita khawatir kalau tidak dilakukan, nanti akhirnya orang-orang yang awam terbawa emosi dengan tuduhan yang keji tersebut, akhirnya menumpahkan darah Abu Janda. Kalau dia tidak bertobat, kita berharap agar Allah meluangkan laknatnya atas dirinya. Kemudian memanjangkan usianya dalam kehidupan dunia, tapi dalam penderitaan dan siksa begitu pula di hari akhir nanti, kecuali kalau dia bertobat. Ya, begitulah model doa orang Islam terhadap orang yang tidak disukainya. Sama dengan mereka mendoakan saya, begitu. Nah, tentang perang salib, itu yang memulai siapa? Ya, yang memulai perang salib itu siapa? Muslim semua yang cari gara-gara. Ya, seperti Yusuf Kala itu. Bosnia itu negara Kristen dari awal yang diserang oleh Islam, masuklah menjadi Bosnia Muslim. Yang membantai pertama siapa, Ustadz? Siapa yang menghilangkan dan menghapus Yahudi 5 suku besar di Madinah dan 1 suku Kristen di Madinah? Siapa? Muhammad. Jangan salah ngomong. Enak aja, dia meminta agar dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dalam keadaan menderita, susah, sakit, penyakit. Doa macam apa kayak begitu tuh Ustadz? Ya? Doa kunut itu adalah doa untuk menghancurkan orang kafir, Yahudi dan Kristen. Enak aja ini Ustadz. Dasar memang inilah ustadz-ustadz yang sudah dililit oleh ajaran Islam sehingga dia nggak bisa keluar lagi dari keyakinan itu. Membadala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar keluar dari Islam, ngek gitu. Bikin ngek gitu. Matikan, itu syahid. Tapi ya, Kristen juga berpikir begitu. Kalau Tuhan yang keji tersebut akhirnya menumpahkan darah Abu Janda. Kalau dia tidak bertobat, kita berharap agar Allah Kita mulai majelis ini. Jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe. Baba, Mi Hamzah, gimana tanggapan Baba setelah melihat video ini? Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kala di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Tapi ya, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kala mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kala tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kala adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kala mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Sekarang mari kita buka 2 kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kala katakan.
Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kala benar, dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kala soal Kristen ini salah. Did you know that you can convert your current rental property or even your current home into an assist? Pak Yusuf Kala soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih. Sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Happy Sunday, guys. Soalnya di situ ada yang bahas soal syahid dan juga membandingin ajaran agama sampai muncul kesan seolah Islam itu keras, bahkan dibilang haus darah. Apalagi sering pakai ayat dari Al-Quran seperti Al-Baqarah ayat 191, At-Taubah ayat 5, dan Muhammad ayat 4 tentang perang dan membunuh musuh. Menurut Baba dan Ami Hamzah, apakah benar Islam mengajarkan seperti itu secara umum atau sebenarnya ada konteks tertentu yang perlu dipahami biar nggak salah paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kita sama-sama telah menyaksikan tayangan video yang berisikan narasi pembodohan yang disampaikan oleh Abu Janda. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala dalam ceramahnya di Masjid UGM. Abu Janda mengatakan bahwa kalau kita adakan perbandingan antara kitab suci Al-Quran dan Injil, kita temukan ternyata dalam kitab Injil tidak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan para pemeluknya untuk menumpahkan darah atau membunuh. Malah sebaliknya memerintahkan para pengikutnya apabila pipi kanan mereka ditampar, menyerahkan pipi kiri mereka. Berbeda dengan Al-Quran. Menurut Abu Janda, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan mendorong pengikutnya untuk menumpahkan darah. Itu bukan menurut Abu Janda, Ustadz. Menurut ajaran Islam, menurut Al-Quran, boleh menumpahkan darah dimanapun berada. Bukan 1-2 ayat, Ustadz. Saya sudah meminta Menteri Agama hapus 300 ayat itu yang membuat bangsa-bangsa Islam menjadi bangsa yang rendah, bangsa yang kacau, bangsa yang amburadul, bangsa yang tidak maju, bangsa yang tidak bisa diajarin, bangsa yang haus darah. Kenapa? Karena Qur'annya. Bisa nggak kamu menghentikan perusakan gereja di Indonesia dengan ceramahmu itu? Nggak bisa. Yusuf Kala telah menjadi bapak radikal. Kalau Soeharto bapak pembangunan, Gus Dur bapak toleransi, Amin Rais bapak rasis. Apa ngomong kamu? Mau komentarin Abu Janda? Dia hanya komentator. Jangan dikomentarin lagi. Tinggal mawas diri. Tinggal bagaimana kamu mengajar anak-anakmu, keturunanmu, saudara-saudaramu, jemaatmu agar tidak melakukan rasisme, agar tidak radikal.
Emang dari mana ajaran radikal itu kalau bukan dari Quran? Kamu harus tahu, Ustaz. Akan darah. Secara tidak langsung Abu Janda mengatakan Islam adalah agama yang haus darah. Lalu membawakan beberapa ayat yang dibawakan, ditafsirkan secara sepotong-sepotong. Ayat pertama, Ustadz, itu bukan menafsirkan, membacakan terjemahan. Beda tafsir dengan terjemahan. Terjemahan itu memindahkan bahasa asli kepada bahasa lain. Itu namanya terjemahan. Lah tafsir itu akal-akalan. Kalau Alkitab nggak boleh ditafsirkan. Biarkan ayat satu dengan ayat yang lain itu menjelaskan dirinya. Sehingga Anda akan menemukan kontinuitas perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu berbicara tentang janji Allah kepada Abraham. Bangsa-bangsa akan diberkati lewat turunan ini. Bukan turunan yang dari Ismail, tetapi dari Ishak dan Yakub. Perjanjian baru adalah perjanjian Bapa Surgawi lewat dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapa yang menerima Yesus Kristus aman, masuk surga. Sekali lagi, jawaban saya ini tidak kepada turunan Ismail yang melahirkan bangsa Arab. Harus dimengerti Ustadz. Jangan ngawur Ustadz. Kamu ini ngawurmu luar biasa loh. ayat pertama terdapat dalam surah Muhammad. Itu ayat 4. Di mana Allah berfirman, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kalian menjumpai orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka. Jangan kalian berpikir untuk menawan musuh, tapi penggal kepala mereka. Ayat ini diturunkan Allah dalam konteks peperangan, bukan dalam suasana damai. Allah memberikan bimbingan kepada para mujahidin, bila kalian berhadapan dengan musuh, jangan berpikir untuk menawan musuh, tapi gunakan senjata kalian untuk memenggal kepala mereka, untuk mengakhiri kekuatan mereka. Please note, this is not a joke. Due to shipping disruptions, this batch of reading glasses intended for export to the Middle East is now... Jahat sekali itu ajaran Ustadz. Maka di surat Al-Anfal ayat 67, tidak pantas Muhammad punya, Nabi punya tawanan perang. Harus dipenggal semuanya. Sampai seluruh dunia tunduk kepada Muhammad. Bagus ya ajarannya ya? Bagus. Ayat 60-nya itu, ayat 60 dari surat Al-Anfal itu adalah ajakan untuk menteror orang. Bahkan kaila yaduna dulatan bainal aghniya. Dihabisin agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Boleh fa'i. Tujuannya itu fa'i, untuk merampas, mendapatkan harta dan kekayaan. Dan wanita. Lebih daripada itu, bertahta. Nah, itu yang diinginkan nabimu, Ustadz. Lo mah jangan ngajarin orang Islam yang sudah bodoh ditambah bodoh dengan kamu. Ya ampun. Jangan Ustadz. Hatta idza afkhantumuhum, hingga kalian telah mengalahkan musuh sudah menyerah, fashuddul wathaq, ikat tawanan dengan kuat. Lalu Allah berikan wewenang kepada pemimpin Islam. Fa'imma man nambak dua imma fidaan. Kalian bisa membebaskan secara cuma-cuma, melihat bagaimana kejahatannya,
Wa imma fidaan, atau kalian meminta tebusan, baik dengan tukar menukar tawanan atau dengan tebusan dalam bentuk uang. Artinya kebijakan ini dikembalikan kepada pemimpin. Jadi ayat Ini yang dilakukan Hamas itu, Ustadz. Ayat-ayatmu yang itu. Dia mendapatkan tawanan untuk tukar duit. Yang dilakukan oleh Abu Sayyaf di Mindanao itu merampok kapal-kapal, merompak kapal-kapal yang lewat untuk minta tebusan. Malaysia itu sudah berapa tebusan kepada Abu Sayyaf. Indonesia juga termasuk. Kapal-kapal yang lewat di situ oleh Abu Sayyaf itu disatronin habis. Kenapa ayat itu? Karena bukan 1-2 ayat. Contoh teladan yang dilakukan oleh Muhammad. Perampokan Uhud. Kemudian perampokan Badar. Perampokan Badar itu pertama kali. Dia merampok itu orang-orang Quraisy yang lewat berdagang. Karena harus lewat tempat itu. Dan akhirnya dikerahkan 1.000 tentara ke Madinah, ke Badar. Tapi orang kafir kalah. Abu Sufyan kalah waktu itu. Lawan 337 orang. Muhammad menang. Coba saudara, model seperti itulah agama yang kamu bela ini ya. Ya kalaupun peperangan, berarti Muhammad bukan Nabi. Allah itu bukan Tuhan yang benar. Nggak ada Allah yang menyuruh begitu. Kecuali untuk membela Israel. Setuju, habisin itu Israel. Habisin itu Iran. Jadi ayat ini bukan ayat yang diturunkan Allah pada masa damai. Karena pada masa damai, Islam tidak mengizinkan kita untuk memaksa orang lain memeluk ke dalam agama Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh jelas mana yang baik dan mana yang tidak baik. Islam yang tidak baik, Ustaz. Seluruh dunia mengatakan seperti itu. Semua membenci Islam. Membenci apa yang diajarkan Muhammad itu. Begitu, Ustaz. Ya. Jangan asal ngomong. Ya kalau kamu ngomong begitu di depan jemaat masjidmu, ya astagfirullah, kelihatan sekali ini Ustadz ini, ya. Dia baik, gitu. Enggak baik. Nabimu yang enggak baik, Ustadz. Jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan al-haq yang datang dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mana benar yang dibawa Tuhan itu? Enggak ada yang benar sama sekali. Hadis-hadis nabimu itu ditulis 250 tahun setelah meninggoinya Muhammad. Ya. Susah dicari kebenaran di dalamnya. Berantem selalu, apalagi Syiah dan Sunni. Habis-habisanlah lo. Saya berdoa moga-moga Syiah menang. Ditekan, dihabisin itu. Memang biarin habis Muslim itu. Oke Ustadz, terima kasih. Saya nggak mau membantah Anda. Cukup sudah memberikan titik-titik spotlight untuk setiap kata Anda yang salah.
Pokoknya saudara-saudara, Muslim itu berada di dalam kungkungan penjara agama. Tinggalkan Islam dan Anda merdeka. Tinggalkan Islam, maka Anda akan kaya raya. Masuk Islam itu menderita. Keluar Islam bebas dan merdeka. Ini yang perlu saya tegaskan. Jangan takut meninggalkan Islam. Jangan takut murtad. Selamat datang para murtadin. Selamat datang yang tiap hari sudah datang kepada Yesus Kristus karena berbagai macam pertentangan kontradiksi yang telah saya sampaikan selama dalam setiap channel ini. Bantu pelayanan ini dan terus like dan subscribe, karena channel ini adalah membongkar ajaran-ajaran, pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Di sanalah damai itu. Indonesia bagi Kristus, Tuhan Yesus memberkati.